Kami rindu menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami ini. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi tujuan perjalanan hidup kami untuk dapat boleh masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal itu, yang dapat boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kehidupan kami, Bapa. Kami manusia yang berdosa di hadapan-Mu, ampuni kami. Layakan kehidupan kami dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kami dapat boleh terus belajar mengandalkan Tuhan, terus melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan banyak orang dapat boleh melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan melalui sikap dan perbuatan kami sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu membuka hati pikiran untuk dikuasai oleh Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan kami, menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kami, yang menuntun langkah kami untuk dapat boleh masuk dalam kerajaan yang kekal itu, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah hanya kuasa Allah yang maha tinggi senantiasa menyertai hamba-Mu dalam menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita berada di minggu terakhir bulan Juni. Nanti minggu depan kita udah masuk di bulan Juli ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesaya pasal 41 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan baca semuanya Bapak Ibu, kita akan dengarkan bersama-sama. Ayat 14 di situ dikatakan, "Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau." Demikianlah firman Tuhan. "Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajah. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampung mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aros di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya."
Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema judul yang saya berikan pada pagi hari ini dalam pembahasan kita ini Bapak Ibu, yaitu menjadi perkakasnya Allah. Sekali lagi, menjadi perkakasnya Allah, atau menjadi alat yang berkenan dipergunakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan manusia itu Bapak Ibu dengan tujuan yang mulia. Jadi setiap kita yang hadir pagi hari ini itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia. Yaitu apa Bapak Ibu? Menjadi alat yang berkenan dipergunakan oleh Allah untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara ciptaannya yang lain. Dalam artian Bapak Ibu, manusia itu diperalat oleh Allah untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Bapa, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kebaikannya bagi sesama dan bagi makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, hukum yang terutama itu bagi bangsa Israel dan yang juga dikutip oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu apa? Kita harus mengasihi Allah, dan hukum yang kedua mengasihi sesama kita manusia. Ini Bapak Ibu udah menjadi standar orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan dan yang diajarkan oleh Yesus untuk kita kenakan di dalam diri kita ini sebagai orang yang sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini semua percaya Yesus? Amin. Amin. Kita akan kenakan kasih itu di dalam diri kita, karena kita ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang dipergunakan, yang menjadi perkakasnya Allah untuk menyatakan kebaikannya, kasihnya dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Banyak orang mengira Bapak Ibu bahwa menjadi alat atau menjadi perkakasnya Allah itu hanya cukup dengan status orang Kristen yang notabene sering ke gereja tiap minggu, menjadi aktivis gereja, memberi persembahan, memberi perpuluhan. Mereka berpikir hanya sebatas itu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar itu. Tidak hanya sekedar menyandang status sebagai orang Kristen. Tidak hanya seperti itu. Karena banyak orang Kristen Bapak Ibu yang melakukan hal yang demikian. Sering ke gereja, sering melakukan yang mungkin secara kasat mata memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi hidup mereka Bapak Ibu, banyak yang kita tahu mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Mereka tidak bisa menguasai diri mereka dari segala hal-hal yang ingin menarik kasih Allah itu dalam diri mereka. Dengan berbagai keindahan dunia yang tidak memuliakan nama Allah. Banyak orang Kristen yang hanya menjadi pendengar setia. Tidak ada mereka di tempat ini. Amin. Di luar sana banyak orang Kristen yang hanya menjadi pendengar setia. Bahkan tidak hanya jemaat Tuhan Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan
yang hanya pintar untuk berkhotbah, tetapi kehidupan sehari-hari nol. Mereka tidak dapat bisa melakukannya. Mungkin termasuk saya, Bapak Ibu. Mungkin termasuk saya. Saya berkoar-koar, pintar untuk khotbah dan lain sebagainya, tapi mungkin saya juga banyak hal yang masih belum sesuai dengan keinginan Allah yang saya lakukan. Itu sebabnya kita terus belajar dalam diri ini, memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa orang yang seperti ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, Bapak Ibu, yang hanya memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya apa? Jauh daripada Allah. Kita akan lihat Bapak Ibu di dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Tolong dilanjutkan Bapak Ibu. Padahal apa? Hatinya menjauh daripada aku. Banyak orang yang melakukan hal itu, dan Yesus juga mengutip nubuat Yesaya ini Bapak Ibu. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Yesus juga mengutip akan hal itu. Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu bahwa dunia ini begitu kuat mempengaruhi hidup kita untuk mengikuti keinginannya dan meninggalkan keinginan Allah. Dan orang yang terpengaruh dengan dunia sudah pasti mengabaikan keinginan Allah, dan hidupnya tidak akan bisa menjadi alat yang berkenan dipergunakan oleh Allah, kecuali jika hidupnya menyadari keinginan Allah dan mengandalkan. Maksud saya, ketika dia menyadari bahwa apa yang diinginkan oleh Allah itu dilakukan dan menanggalkan keindahan dunia ini. Karena sudah pasti manusia itu penuh dengan dosa Bapak Ibu, ya. Penuh dengan kesalahan. Jadi ketika kita sudah menyadari akan hal itu, biarlah kita dapat boleh menanggalkan semuanya itu dengan berada dan berjalan dalam rel kebenaran Allah. Dalam 2 Timotius Bapak Ibu, ayat yang kedua, pasal 21, di situ dikatakan bahwa 2 Timotius 2 ayat 21, bahwa ketika orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi apa? Perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa hal yang kita lakukan tidak berkenan kepada Allah, dan kita mau berbalik menanggalkan itu untuk dapat boleh hidup dalam kebenaran Allah, maka yakin dan pasti Tuhan akan mempergunakan kita sebagai alat di tangannya, menjadi perkakasnya Allah untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Mau menjadi perkakasnya Allah? Amin. Jadi menjadi Allah di tangan Allah itu artinya Bapak Ibu harus betul-betul membangun, menyelaraskan keinginan hati kita ini dengan keinginan hati Allah. Sehati, sepikiran, seperasaan, hidup kudus, karena yang kita layani itu adalah Allah yang kudus.
Sehingga tujuan hidup kita fokus hanya kepada Allah saja. Jangan mengira Bapak Ibu hidup kudus itu seperti yang tidak melakukan apa yang jahat, yang tidak baik. Bukan. Dalam artian hidup kudus itu, Allah yang kita sembahkan Allah yang kudus Bapak Ibu. Dan pasti kita juga pernah melakukan apa yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga membuat hidup kita ini tidak kudus. Bagaimana kemudian hidup kita ini menjadi kudus di hadapan Allah? Kita harus memisahkan diri kita dari yang jahat itu. Kita harus memisahkan diri kita dari yang tidak benar itu. Karena kudus itu adalah terpisah dari yang jahat kepada yang tidak jahat. Jadi kita belajar mulai dari sekarang. Jangan memikirkan, berat banget kalau hidup kudus itu. Hidup kudus itu kita memisahkan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah itu, menjadi orang yang berjalan dalam rel kebenaran Allah. Kudus di hadapan Bapa di sorga. Fokus kepada tujuan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Hal inilah yang diajarkan oleh Allah dalam kehidupan umat pilihannya Bapak Ibu, agar tetap berada dalam rel kebenarannya dan berkenan dipergunakan sebagai alat di tangannya untuk menyatakan kuasa Allah yang benar dalam segala liku kehidupan mereka, dalam segala kehidupan kita, dan menjadi kekasih-kekasih Allah dalam kerajaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, itu sebabnya ketika bangsa Israel sebagai umat pilihan melakukan yang jahat di mata Allah, kita ini kan umat pilihan. Mereka diizinkan oleh Allah untuk ditawan di Babel Bapak Ibu. Dan kita juga umat yang dikasihi Allah. Ketika kita melakukan hal yang jahat, hal yang tidak benar di hadapan Allah, Tuhan juga mengizinkan berbagai hal yang kita alami, yang kita hadapi, tantangan dalam perjalanan hidup kita. Untuk apa? Untuk kita memisahkan diri dari hal yang jahat itu. Allah itu berinisiatif untuk hidup kita ini menjadi kudus di hadapannya. Bangsa Israel begitu Bapak Ibu. Mereka diizinkan oleh Allah ditawan di Babel. Sehingga di sana Bapak Ibu, di sana mereka dididik dengan berbagai kesengsaraan, dengan berbagai penderitaan, penyiksaan. Untuk apa? Untuk mengembalikan kehidupan mereka dalam rancangan Allah, dalam rel kebenarannya Allah. Karena hanya dengan cara itulah bangsa Israel itu ingat dan kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah, kembali dalam relnya yang kudus. Dan kita jangan menunggu hal itu. Jangan sampai kita menunggu hal itu. Kita berlama-lama dalam keinginan kita, sehingga baru kita kembali kepada Allah ketika Allah sudah menyatakan apa yang menjadi isi hatinya dalam kehidupan kita. Mungkin itu melalui tantangan hidup, melalui sakit penyakit misalnya, melalui apa? Melalui perjalanan hidup yang banyak sekali persoalan, banyak sekali tantangan. Jangan sampai kita menunggu hal itu Bapak Ibu. Pagi hari ini firman Tuhan menegur kehidupan kita untuk terus berada dalam rel kebenaran Allah. Jangan menunggu sama seperti bangsa Israel ini sampai mereka ditawan di Babel Bapak Ibu. Pun kita adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan itu pasti dikasihi, pasti disayangi. Itu sebabnya Tuhan izinkan berbagai tantangan itu, karena Dia mengasihi kehidupan kita. Allah tidak mau jika umat pilihannya itu jatuh di dalam dosa. Dan kita umat pilihan Allah itu, Allah tidak mau Bapak Ibu jika kita ini jatuh dalam tangan iblis. Karena Allah kita itu adalah Allah pencemburu Bapak Ibu. Orang Dia yang menciptakan, masa kita tidak bisa hidup seturut dengan keinginannya? Itu sebabnya Bapak Ibu, Allah itu tangannya yang penuh kuasa itu selalu ada memperhatikan hidup anak
anaknya, hidup umat pilihannya. Karena kenapa? Janji Allah itu, Bapak Ibu, janji Allah itu tidak pernah berubah dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan sampai kepada kita hari ini. Karena kita adalah pewaris janji-janji yang sudah Allah janjikan kepada nenek moyang kita. Amin. Janji Allah itu sungguh luar biasa dalam diri kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya Allah ingin mendorong iman mereka melalui kesesakan, melalui penderitaan, melalui tantangan hidup, agar mereka selalu berpegang teguh pada kekuatan Allah, mengenal betul bahwa hanya Allah satu-satunya keselamatan hidup mereka, dan hidup mereka tidak akan dapat bisa berjalan lancar tanpa ada pertolongan Tuhan. Saya juga menyadari hal itu, Bapak Ibu. Sampai hari ini, tanpa pertolongan Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan biar kita boleh menyadari hal itu, kekuatan Allah dalam diri kita sungguh luar biasa. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Betul, Tuhan izinkan berbagai penderitaan, tapi Dia selalu memperhatikan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa janganlah takut. Ini menunjukkan hubungan Tuhan dengan umatnya, di mana meskipun umatnya meremehkan janji Tuhan, meremehkan kebenaran Tuhan, tetapi kasih-Nya senantiasa ada, menyertai, melindungi, menolong, bahkan menyelamatkan sebagai umat kepunyaan Allah. Allah mengerti kesesakan dan penderitaan yang bangsa Israel alami dalam pembuangan di Babel, Bapak Ibu. Tapi kesesakan itu tidak menghilangkan kasih Allah, tidak menghilangkan janji Allah untuk menolong dan menyelamatkan bangsa Israel, dan juga kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai pewaris-pewaris kerajaan yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kita ini kan keturunan Abraham yang mewarisi janji-janji Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Hal inilah yang diserukan oleh Allah karena umatnya kebingungan, khawatir, cemas, karena mereka sedang berada dalam lorong gelap yang menakutkan, seakan-akan tidak ada pintu keluar yang dapat boleh mengeluarkan mereka dari persoalan kehidupan mereka. Mereka berpikir Allah tidak menolong mereka, sehingga mereka dikuasai oleh ketakutan dan berusaha mencari pertolongan yang lain di luar Allah. Mereka sudah berusaha dan mereka tidak bisa menemukan. Tidak ada yang dapat menolong mereka. Dalam seruan inilah Nabi Yesaya memastikan bahwa pertolongan dan keselamatan itu hanya ada di dalam Allah. Dan itu dibuktikan dengan kata kunci yang dikatakan, yaitu menolong dan menebus mereka. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini menunjukkan bahwa ini adalah inisiatif Allah sendiri dalam kehidupan setiap kita. Makanya jangan kita menyanyiakan inisiatif Allah itu untuk menolong, melindungi, memelihara, bahkan menyelamatkan kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Bahkan keselamatan itu dibuktikan melalui apa? Melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dia hadir di tengah-tengah kita, menyatakan kasih Bapa, bahkan kesetiaannya rela mati untuk saya dan semua kita yang hadir pada saat ini, menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Siapa namanya? Yesus Kristus. Makanya itulah yang harus kita pegang kuat, iman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Kita orang yang percaya kepada Yesus, semua yang hadir hari ini, amin. Buktikan Bapak, melalui apa? Melalui sikap hidup kita yang sesuai dengan kehendak
dan kebenaran Allah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Nah, itu kebenaran Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita pagi hari ini. Jangan takut. Jangan takut, karena penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita, anak-anaknya yang selalu berada dalam rel kebenarannya. Sekalipun kita melihat lorong gelap yang seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk bisa kita keluar dari persoalan itu, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan takut, terus melangkah. Memang kita ini lemah, tapi ketika kita berpegang teguh pada kekuatan Allah, Tuhan pasti menunjukkan jalan yang benar yang Tuhan inginkan untuk bisa keluar dari berbagai tantangan hidup, dari berbagai persoalan hidup dalam perjalanan kehidupan kita ini. Istilah cacing, Bapak Ibu, dan ulat itu merupakan lambang dari ketidakberdayaan bangsa Israel dan kita semuanya di sini, yang kita memiliki kekuatan menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Saya pernah membahas bagaimana dunia itu diibaratkan sebagai serigala dan kita, anak-anak Tuhan, itu sebagai domba. Ini menunjukkan bahwa manusia di tengah dunia ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Manusia itu sangat lemah karena dosanya yang sudah menghilangkan kasih Allah di dalam kehidupannya. Dan biarlah hal itu bisa kita sadari dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita akan menikmati kekuatan Allah melalui kehidupan kita yang senantiasa hidup dalam kebenarannya. Di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengiring yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajah. Engkau akan mengiring gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa ketika Allah yang bertindak, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi rancangan Allah itu di dalam diri kita. Saat pembebasan itu terjadi, siapa yang dapat boleh menang? Tidak ada. Nggak ada, Bapak Ibu. Penghalang-penghalang itu akan menjadi sekam, menjadi sampah yang akan diterbangkan oleh angin. Sekalipun diri kita lemah, tapi Tuhan membuat kita menjadi papan pengiring yang bisa menghancurkan segala hal, menghancurkan persoalan yang ada, menghancurkan tantangan yang ada, sakit penyakit yang ada, pergumulan yang ada, dengan kekuatan Allah yang Maha Kudus. Amin. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya untuk memberi kekuatan menjaga bangsa Israel, menjaga kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu, memelihara sebagai orang, sebagai kita, sebagai umat pilihan yang sudah menjadi kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah melihat kebaikan Tuhan dalam diri kita itu, apa yang harus kita lakukan? Kuasa Tuhan dalam diri kita sudah melihat dan nyata dalam diri kita. Hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, terus bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita bersorak di hadapan Tuhan, karena dengan sorak-sorai kita menjadi kesaksian kita bagi orang yang ada di sekitar kita, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Di ayat yang ke-17 disitu dikatakan bahwa orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Tidak mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Orang-orang sengsara dan miskin itu, Bapak Ibu, artinya orang-orang yang lemah,
yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan orang lain, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Terkadang kita juga merasakan bagaimana ketika kita hidup dalam kekurangan, kita membutuhkan uluran tangan Tuhan, membuka jalan bagi kita untuk dapat boleh mencapai, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari. Saya pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Sungguh saya mengalami, merasakan bagaimana kekurangan itu ada. Tapi saya selalu berharap kepada Tuhan. Karena kenapa? Tangan kuasa Allah pasti membuka jalan, pasti menolong, pasti menolong. Apalagi ketika pas pandemi kemarin, Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan izinkan kita, saya secara pribadi dan juga istri saya, mengalami berbagai hal yang namanya kekurangan. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Allah, firman Tuhan berkata bahwa kepada orang-orang seperti inilah kuasa pertolongan Allah dinyatakan. Kuasa penyertaan Allah tidak meninggalkan mereka. Artinya kita harus merendahkan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Karena mereka yang merendahkan diri di hadapan Allah akan ditinggikan oleh Allah. Amin. Akan ditinggikan oleh Allah, Bapak Ibu. Pasti hidupnya diberkati ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Hanya Allah yang dapat menolong kehidupan kita, tidak ada yang lain. Di ayat yang di ke-18 itu dikatakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini dikatakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air di tanah yang kering. Luar biasa, Bapak Ibu, pertolongan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, mengandalkan kuasa Allah di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Makanya jangan pernah meninggalkan Tuhan dengan keindahan dunia yang ingin mencuri kemuliaan Allah dalam diri kita. Sungai-sungai itu, Bapak Ibu, menunjukkan berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kepada mereka yang berharap dan menantikan uluran tangan Tuhan. Kepada mereka yang percaya bahwa pertolongan yang sempurna itu hanya datang daripada Allah saja, tidak datang daripada yang lain. Bukit-bukit gundul, aduh, itu bukit-bukit kesengsaraan, Bapak Ibu. Ini menggambarkan kehidupan yang mustahil sebenarnya. Mustahil. Tapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia mengubah hidup kita yang buruk menjadi yang baik. Amin. Yang tadinya hidup kita berada dalam lorong yang gelap, Dia membuka jalan, Dia mengangkat kita, Dia mengeluarkan kita dan membawa kita pada terangnya yang ajaib itu, untuk dapat boleh memperlihatkan bahwa hanya Allah yang menjadi pegangan kehidupan kita dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Tidak ada yang lain. Untuk itu marilah kita akan merendahkan diri. Mari kita merendahkan diri di hadapan Bapa. Walaupun kita berada dalam kesulitan apapun, walaupun kita berada dalam penderitaan apapun, yang mungkin jalan keluar tidak akan kita temukan, tapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menjawab permohonan kita.
Tuhan pasti mengeluarkan kita dari lorong-lorong yang gelap itu. Karena janji pemeliharaan Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menuntun, dia menyertai, dia melindungi setiap langkah kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam ayat yang ke-19 disitu dikatakan bahwa aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu suatu harapan Allah bagi kita ciptaannya, bagi kita umat pilihannya. Orang yang menanam itu Bapak Ibu adalah orang yang menaruh harapan akan apa yang dia tanam, supaya dia menerima hasil yang sangat memuaskan. Apa yang kita tanam hari-hari ini? Kita tanam kebaikan dalam perjalanan hidup kita, agar kita menerima apa? Hasil daripada Allah yang dapat boleh membawa sukacita, membawa kebahagiaan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi pekerjaan kita, bagi usaha kita, bagi pelayanan kita. Amin. Amin. Kita akan menaruh harapan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Di ayat yang ke-20 disitu dikatakan bahwa supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan, memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya itu. Supaya apa Bapak Ibu? Tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tindakan Allah ini Bapak Ibu untuk menyatakan kekuasaannya kepada umatnya, kepada kita hari-hari ini, bahwa tidak ada yang dapat menolong mereka selain Bapa Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang kita kenal juga di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekaligus sudah menyadarkan kita Bapak Ibu bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang seharusnya memperlihatkan karakter Sang Pencipta kita melalui sikap, perbuatan yang berkenan dan memuliakan nama Bapa di surga. Amin. Biarlah kita dapat boleh terus menjadi Allah, menjadi perkakasnya Allah dalam perjalanan kehidupan kita ini. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan satu dalam doa, kita akan ada satu pujian Bapak Ibu sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mengandalkan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Dengan kesemuan hati respon kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku.
firman-Mu yang sudah menegur kehidupan kami pagi hari ini. Engkau mengingatkan kehidupan kami agar kami dapat boleh terus menjadi Allah, menjadi perkakasnya Allah dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Sekalipun banyak persoalan, banyak tantangan, banyak penderitaan yang kami hadapi, tetapi tangan Allah yang kuat, tangan Allah yang penuh kuasa itu terus menyertai kehidupan kami. Karena kami ini adalah umat pilihan Allah yang dapat boleh mewarisi janji-janji Allah dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Berikan kami kekuatan, ya Bapa Yahweh. Beri kami kekuatan, mampukan kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan, tanpa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi kota benteng kami. Engkau yang menjadi perlindungan kehidupan kami dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Mari Bapa, Engkau yang menjadi persembunyian kami. Pimpin, tuntun langkah kami. Biarlah apa yang kami lakukan di tengah dunia ini senantiasa menyenangkan hati Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menjadi rema, pandu di dalam perjalanan hidup kami, untuk dapat boleh menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.